Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Perkantoran akan membahas materi tentang surat menyurat atau korespondensi yang beranggotakan Hafiz Nur Ihsan, Fadilah Nurul Aini, Siti Anisa Fauziyah, dan Wiyanda Puspita. Yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian surat, kedua fungsi surat, ketiga syarat surat yang baik, keempat bentuk-bentuk surat dinas, kelima jenis-jenis surat kedinasan, keenam sistematika dan struktur surat dinas yang benar, yang ketujuh syarat-syarat menulis surat yang baik, yang kedelapan pengurusan dan pengendalian surat dinas. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian surat. Nah, apa sih pengertian surat itu? Nah, surat itu merupakan alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan berita, informasi, atau juga pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat didefinisikan sebagai dokumen tertulis atau selembar kertas yang berisi apapun yang tertulis di dalamnya. Selain itu, dalam tugas administrasi, khususnya di bidang sekretariat, urusan surat memegang peranan yang sangat penting. Hal ini tuh dikarenakan surat merupakan cara untuk mengungkapkan keinginan atau pesan secara tertulis kepada pihak lainnya. Nah, untuk lebih lanjut, arti surat itu lebih dijelaskan secara mendalam sebagai berikut. Yang pertama, surat itu berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pikiran, keinginan, perasaan, dan juga aspirasi seseorang kepada pihak lainnya. Yang kedua, surat juga menjadi saluran komunikasi yang memungkinkan dari satu pihak mengirimkan informasi tertulis kepada pihak lainnya. Nah, selain itu, surat itu bisa berupa deskripsi tertulis mengenai suatu kejadian atau keadaan. Nah, oleh karena itu, surat itu menjadi media komunikasi yang sangat penting baik secara pribadi, institusional, maupun organisasi. Oke, ada pendapat beberapa para ahli tentang surat yang bisa kita pelajari untuk memahami arti lebih dalam. Oke, yang pertama itu menurut Gi. Sebagaimana dikutip dalam buku Hidayatullah tahun 2013, surat adalah catatan tertulis atau ilustrasi yang dibuat seseorang untuk membantu ingatan mereka tentang suatu peristiwa atau objek dan hal tertentu. Nah, dengan demikian, surat itu bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat dan juga penyimpanan informasi yang sangat penting. Surat dapat merekam kejadian atau pemikiran yang relevan untuk ditindaklanjuti di masa depan. Nah, selain itu, menurut Silmi 2008, surat adalah komunikasi tertulis yang dikirim dalam bentuk selembar kertas atau lebih, berisi informasi yang perlu diketahui oleh pihak lain. Nah, dalam konteks ini, surat memegang peranan penting dalam administrasi, terutama urutan sekretariat yang berkaitan dengan surat menyurat. Nah, kemudian menurut Rahardi 2008, beliau menjelaskan bahwa surat itu merupakan pesan tertulis yang dikirim dari satu orang ke orang lainnya untuk mengkomunikasikan ide atau informasi tertentu. Nah, selanjutnya Sumpriana 2004 menambahkan bahwa surat adalah sarana penyampaian pernyataan atau juga informasi secara tertulis yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik atas nama pribadi maupun atas nama suatu organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, surat itu dapat bersifat formal ataupun informal, tergantung pada konteks dan tujuan pengirimannya. Selain itu, surat itu juga berfungsi buat menyampaikan pemberitahuan, komentar, permintaan, laporan, penolakan, ide, atau juga keputusan tertentu. Nah, lebih lanjutnya, menurut Satyaningrum 2008, surat itu juga merupakan media komunikasi tertulis yang digunakan untuk berbagi informasi antar pihak. Hal ini tuh menunjukkan bahwa surat sangat penting dalam membangun korespondensi antara individu, organisasi, ataupun lembaga. Nah,
Korespondensi yang dimaksud itu mencangkup segala jenis pertukaran informasi yang dilakukan secara tertulis. Oleh sebab itu, surat menjadi bagian integral dalam membangun hubungan komunikasi yang efektif dan juga terorganisir. Nah, secara keseluruhan, surat ini tuh memiliki beberapa fungsi dan juga peranan yang sangat penting dalam komunikasi tertulis. Surat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau informasi, mencatat kejadian atau pemikiran, serta menjaga hubungan komunikasi yang jelas dan juga terstruktur antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, dengan demikian, saat menulis surat, kita tuh harus mempertimbangkan secara cermat apa yang disampaikan dan kepada siapa surat itu ditujukan, agar pesan yang dikirim dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh para penerima surat. Selanjutnya kita akan membahas fungsi surat. Secara umum, fungsi surat yaitu sebagai alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara resmi. Selain sebagai media komunikasi, surat juga memiliki berbagai fungsi penting dalam administrasi, dokumentasi, dan juga pengambilan keputusan. Nah, menurut Rizky Asyari dan Ramadhani tahun 2021, fungsi surat menyurat yaitu sebagai alat komunikasi resmi, bukti tertulis, pedoman keputusan, dan juga sarana memperpendek jarak. Nah, jadi surat itu penting karena bisa jadi bukti nyata yang bisa disimpan dan dilihat kembali kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Surat juga lebih rapi dan jelas dibanding chat atau percakapan lisan, apalagi kalau berurusan dengan hal-hal resmi seperti pekerjaan, sekolah, atau urusan pemerintahan. Jadi meskipun zaman sekarang sudah serba digital, surat masih tetap dibutuhkan karena sifatnya yang formal dan bisa dijadikan pegangan. Menurut Wicaksono et al. Tahun 2021, fungsi surat meliputi beberapa aspek penting dalam komunikasi dan administrasi organisasi, yaitu yang pertama ada sarana komunikasi. Surat digunakan sebagai alat komunikasi tertulis antar individu, instansi, atau organisasi untuk menyampaikan informasi, pernyataan, laporan, atau perintah secara resmi. Jadi, surat bisa menjadi sarana yang efektif karena isinya jelas, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan, apalagi untuk hal-hal yang bersifat resmi atau penting. Yang kedua, ada dokumentasi dan arsip. Surat berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat aktivitas organisasi dan dapat digunakan sebagai referensi di masa depan dan juga arsip surat. Nah, dokumentasi dan arsip ini penting karena kalau suatu saat ada masalah atau perlu bukti, kita bisa buka lagi suratnya. Jadi, semua kegiatan bisa lebih tertata dan terpantau dengan jelas. Yang ketiga itu ada bukti hukum dan administrasi. Surat dapat menjadi bukti tertulis dalam berbagai transaksi, kebijakan, atau keputusan yang dibuat oleh organisasi. Jadi, surat itu penting banget apalagi kalau ada persoalan hukum. Surat bisa jadi bukti yang sah karena isinya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara formal. Yang keempat ada alat pengingat dan rujukan. Surat berisi informasi penting yang dapat menjadi pedoman bagi penerima dalam menjalankan tugas atau mengambil keputusan. Jadi surat itu bisa jadi semacam pengingat kalau kita lupa detail suatu keputusan. Jadi nggak perlu mengandalkan ingatan, cukup buka arsip suratnya, semuanya sudah tercatat dengan jelas. Nah, yang kelima itu ada efisiensi dan transparansi administrasi. Dengan adanya digitalisasi surat, membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan pada dokumen. Dengan digitalisasi surat, sangat membantu karena semuanya bisa diakses dengan cepat tanpa harus cari-cari di tumpukan kertas. Nah, selain itu juga pekerjaan jadi lebih rapi dan transparan karena data tersimpan dengan aman dan mudah dilacak. Selanjutnya, syarat surat yang baik. Menurut Desa et al. Tahun 2022, syarat surat yang baik meliputi beberapa aspek penting yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu ada teknik penyusunan yang benar. Bagian-bagian surat harus tersusun dengan rapi dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga format surat harus mengikuti pedoman resmi seperti full block, semi block, atau index block. Nah, jadi kalau susunan suratnya rapi dan sesuai aturan, orang yang baca juga lebih mudah memahami isinya. Nah, selain itu juga surat jadi terlihat lebih profesional dan resmi. Yang kedua itu ada pengetikan yang jelas dan rapi. Surat harus diketik dengan benar tanpa kesalahan ejaan, bersih, dan rapi. Tata letak yang baik akan meningkatkan keterbacaan dan profesionalisme surat.
Nah, surat yang rapi dan bebas dari typo bikin kesan pertama jadi lebih baik, dan orang yang membaca juga jadi lebih nyaman dan mudah memahami maksud dari suratnya. Yang ketiga ada penggunaan kertas yang sesuai. Kertas yang digunakan harus sesuai dengan standar umum agar mudah diarsipkan dan tidak membingungkan penerima. Nah, misalnya penggunaan kertas standar seperti ukuran A4. Itu dapat memudahkan dokumen untuk disimpan dalam folder atau lemari arsip dan juga mempermudah proses fotokopi atau pemindaian. Selain itu juga konsistensi ukuran juga memberikan kesan profesional dan rapi. Yang keempat itu ada isi yang ringkas, jelas, dan eksplisit. Surat harus langsung ke inti pesan tanpa bertele-tele, agar mudah dipahami penerima. Informasi yang disampaikan juga harus spesifik dan tidak menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman. Jadi dengan penyampaian yang to the point membuat pesan lebih efektif dan menghemat waktu pembaca, dan surat akan lebih mudah ditindaklanjuti tanpa perlu penjelasan tambahan. Menurut Maulana U dan Kustiono tahun 2022, dalam menulis surat ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar surat tersampaikan dengan baik. Yang pertama, menyesuaikan bentuk surat. Format surat harus disesuaikan dengan isi, tujuan, serta tingkat kepentingannya. Yang kedua, ada bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang santun, tidak kasar, dan tidak menyinggung perasaan agar komunikasi tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kalimat dalam surat harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar atau QEBI, sehingga pemahaman tentang tata bahasa yang baik sangat diperlukan. Yang keempat, efisiensi dan efektif. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau bertele-tele. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tetap menjaga kesopanan agar isi surat mudah dipahami dan berkesan. Yang kelima, ada format yang menarik dan tepat. Surat harus disusun dengan format yang sesuai dan menarik. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk memahami berbagai jenis surat yang ada. Yang keenam, penggunaan singkatan yang tepat. Gunakan singkatan yang umum dan lazim dalam surat menyurat, agar komunikasi tersebut tetap profesional. Yang ketujuh, ada tanda baca dan huruf kapital. Pastikan tanda baca dan penggunaan huruf besar sesuai dengan aturan agar isi surat tersebut mudah dibaca dan dipahami. Yang kedelapan itu ada kualitas fisik surat. Perhatikan tampilan fisik surat seperti jenis dan kualitas kertas, format penulisan, serta kerapian ketikan agar surat terlihat profesional dan menarik. Jadi, dengan kita memenuhi syarat-syarat tersebut, surat dapat menjadi alat komunikasi yang efektif serta membantu kelancaran administrasi dan juga dokumentasi organisasi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi bentuk-bentuk surat dinas. Nah, surat dinas itu apa sih? Surat dinas merupakan sarana komunikasi tertulis yang paling efektif bagi instansi pemerintah atau juga perusahaan untuk berkomunikasi dengan instansi atau perusahaan lain. Nah, meskipun teknologi terus berkembang dan menciptakan alat-alat yang lebih canggih, informasi perjanjian, keputusan, dan juga urusan kedinasan lainnya tetap memerlukan surat sebagai bukti pengesahan. Selain itu, surat biasanya dilengkapi dengan tanda tangan, stempel, atau materai yang menjadikannya sebagai bukti resmi yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat otentik. Karena itu, penyusunan surat dinas yang baik tidaklah mudah, sebab sebagai bentuk komunikasi tertulis, surat itu harus menggunakan bahasa yang tidak hanya benar menurut tata bahasa dan juga ejaan, tetapi juga jelas, efektif, serta mampu menyampaikan maksud instansi atau perusahaan pengirimnya. Selain itu, surat dinas adalah dokumen resmi yang memungkinkan untuk dibaca banyak orang, bisa diperbanyak, dan juga disimpan dalam waktu yang lama untuk kepentingan di masa depan. Oleh karena itu, bentuk, isi, bahasa, surat dinas harus diperhatikan secara seksama. Nah, ada 3 bentuk surat dinas yang umum digunakan dalam berbagai kegiatan, yaitu Nah, yang pertama itu merupakan surat dinas resmi atau dinas pemerintah. Nah, apa sih surat dinas resmi itu? Surat dinas resmi biasanya digunakan untuk kepentingan atau keperluan formal, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Nah, contoh dari surat dinas resmi itu dalam bidang pendidikan seperti surat keputusan tentang pengangkatan guru yang digunakan untuk mengambil keputusan untuk mengangkat seorang guru menjadi guru tetap di suatu instansi sekolah.
Atau ada juga contohnya surat perintah yang berfungsi untuk memberikan perintah atau instruksi formal, serta surat izin yang digunakan untuk memberikan izin atau persetujuan secara formal. Nah, ciri-ciri dari surat resmi ini tuh antara lain yang pertama menggunakan kop surat jika surat itu dikeluarkan oleh organisasi. Selanjutnya yang pasti memiliki nomor surat, lampiran, dan juga perihal yang jelas. Lalu menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim dipakai, menggunakan bahasa resmi, dan juga menyertakan cap atau stempel lembaga resmi. Nah, pernyataan ini tuh menurut dari Tengku. Nah, yang kedua itu ada surat pribadi. Apa sih surat pribadi itu? Surat pribadi itu adalah surat yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan ditujukan hanya kepada seseorang, seperti teman atau keluarga. Ciri-ciri dari surat pribadi yaitu yang pertama tidak menggunakan kop surat, lalu tidak memiliki nomor surat, dan juga salam pembuka dan penutup biasanya tuh bervariasi sesuai keinginan penulis, lalu menggunakan bahasa yang non-formal sesuai dengan keinginan, dan juga format surat itu tidak baku dan bersifat bebas. Nah, meski surat pribadi ini tuh bukan surat resmi, kita tuh tetap perlu ya untuk memperhatikan etika dan juga sopan santun saat menulis agar bahasa yang digunakan itu nggak sembarangan. Nah, contoh dari surat pribadi adalah surat izin dari orang tua untuk sekolah, surat undangan ulang tahun, atau juga surat untuk sahabat. Nah, pernyataan ini tuh menurut dari Ade Irfan Margolang. Nah, yang terakhir itu merupakan surat niaga. Apa sih surat niaga itu? Surat niaga adalah surat yang biasanya digunakan oleh badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, perdagangan, dan juga usaha jasa. Nah, surat ini tuh dibuat untuk mencari keuntungan sekaligus membangun hubungan baik dengan pihak lain, sehingga harus disusun secara baik dan juga benar. Nah, ada beberapa macam yang termasuk ke dalam surat niaga, yaitu yang pertama ada surat penawaran kerjasama, yang biasanya tuh menawarkan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih berkualitas. Lalu ada surat jual beli, kwitansi, dan juga surat perdagangan lainnya. Nah, format dari surat niaga itu hampir sama dengan surat resmi. Baik, selanjutnya itu kita akan ke materi jenis-jenis surat kedinasan. Surat dinas adalah jenis surat yang digunakan dalam lingkup kegiatan resmi suatu instansi ataupun lembaga pendidikan. Surat dinas biasanya mencakup berbagai kegiatan administratif seperti surat perintah, surat keputusan, surat tugas, dan surat pengumuman. Ciri khas surat dinas meliputi penggunaan kop surat berisi nama instansi, alamat, logo, dan menyantumkan nomor surat, lampiran, perihal, dan salam pembuka, serta salam penutup yang sesuai dengan ketentuan resmi. Surat dinas juga sering menyertakan tembusan kepada pihak-pihak terkait untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut. Surat dinas secara khusus digunakan untuk kepentingan tugas dan kegiatan dinas dari lembaga-lembaga pendidikan. Berbeda dengan bentuk surat pribadi yang bebas. Bentuk surat dinas itu harus mengikuti aturan yang ada. Contohnya, bentuk surat dinas harus berupa block style dan official style. Surat dinas ini memiliki sifat yang sangat penting karena surat dinas menjadi alat komunikasi kedinasan serta menyampaikan pemberitahuan, penjelasan, dan pernyataan pendapat dari instansi ke instansi yang lainnya. Berikut adalah jenis-jenis surat kedinasan di Indonesia yang digunakan untuk keperluan suatu kegiatan. Jenis surat dinas yang pertama yaitu surat dinas resmi. Menurut Wibowo, pada tahun 2021, salah satu jenis surat yang berisikan informasi resmi yang dibuat oleh seorang petinggi seperti rektor untuk ditujukan kepada pihak lain, yang antara lainnya berupa pemberitahuan, pernyataan, dan pertanyaan. Ciri-ciri dari surat dinas resmi yaitu surat dinas resmi dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang untuk mewakili instansi ataupun organisasi.
Surat dinas resmi bertujuan untuk memberikan informasi resmi kepada pihak lain, baik itu perusahaan swasta, pemerintah, ataupun organisasi lainnya. Surat dinas resmi ini berisikan informasi yang sangat penting untuk instansi atau organisasi seperti pemberitahuan, pernyataan, ataupun pertanyaan. Surat dinas resmi harus disusun dengan menggunakan bahasa yang resmi, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Surat dinas resmi mempunyai kop surat yang mencantumkan nama dan alamat suatu instansi ataupun organisasi. Selanjutnya ada surat perintah. Menurut Darmansyah, tahun 2023, surat perintah adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau pihak yang lebih tinggi, seperti rektor yang langsung ditujukan kepada pihak yang lebih rendah, untuk memberikan instruksi ataupun perintah agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Tujuan dari surat perintah adalah untuk memberikan instruksi yang jelas dan tegas kepada pihak yang lebih rendah tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kapan harus diselesaikan. Surat perintah digunakan untuk mengatur dan menguasai kegiatan ataupun proyek yang sedang berjalan. Ciri-ciri dari surat perintah ini dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Surat perintah hanya dapat dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, seperti pimpinan ataupun pejabat. Ditujukan kepada pihak yang lebih rendah. Surat perintah hanya ditujukan kepada pihak yang lebih rendah seperti bawahan ataupun staf. Mengandung instruksi ataupun perintah yang jelas dan tegas tentang apa yang harus dilakukan. Surat perintah mengandung informasi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kapan harus diselesaikan. Bagian-bagian dari surat perintah ini, yang pertama ada kepala surat, yang berisi nama dan alamat instansi, petunjuk surat perintah, nomor dan tahun surat perintah itu dibuat. Bagian isi surat perintah berisikan nama pejabat, nomor induk pegawai yang mendapat perintah, unit instansi, isi perintah, dan waktu tempat pelaksanakan tugas. Yang ketiga, bagian akhir surat perintah yang berisikan nama, tempat, tanggal, bulan, tahun surat perintah itu dibuat, jabatan yang memberikan perintah, nama lengkap, dan nomor induk pegawai yang memberikan perintah, dan adanya stempel dari unit organisasi dan tembusan, dan lampiran surat perintah resmi. Selanjutnya ada nota dinas. Menurut Rahman dan Fitriani tahun 2020 yang menjelaskan bahwa nota dinas adalah surat keterangan resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting dan mendesak kepada pihak terkait dengan tujuan agar isi yang tercantum di dalamnya mendapatkan perhatian sepenuhnya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil harus sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Nota dinas ini biasanya digunakan untuk menyampaikan peringatan kepada pegawai, memberikan penjelasan tentang suatu kejadian ataupun keputusan, memberi pemberitahuan atas kebijakan ataupun peraturan yang baru, dan meminta laporan untuk mendapatkan informasi penting dengan meminta bantuan dari pegawai ataupun staf lainnya. Selanjutnya ada surat pengantar. Surat pengantar adalah sebuah dokumen yang berfungsi sebagai pengantar atau pengenalan atas sesuatu yang disampaikan, seperti dokumen, barang, ataupun individu. Tujuan utama dari surat pengantar adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang apa yang disampaikan, sehingga penerima dapat memahami dan menangani sesuatu yang disampaikan dengan efektif. Selain itu, surat pengantar juga memiliki peran sebagai pengantar informasi dan memberikan penjelasan tentang tujuan sesuatu yang akan disampaikan. Maka, surat pengantar biasanya digunakan dalam berbagai situasi penting, seperti mengantar dokumen penting, barang, dan informasi yang sangat penting. Dengan demikian, surat pengantar memiliki fungsi sebagai memperlancar proses komunikasi dan dapat memastikan bahwa sesuatu yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan tepat. Selanjutnya ada surat kuasa. Surat kuasa adalah sebuah dokumen hukum
yang dibuat untuk memberikan kekuasaan kepada seseorang yang dipercaya untuk bertindak mewakili orang yang memberikan kekuasaan. Surat kuasa ini diperlukan karena orang yang memberikan kekuasaan tidak dapat melakukan tugasnya sendiri, baik karena alasan kesehatan, kesibukan, ataupun yang lainnya. Syarat-syarat dalam membuat dan menulis surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa untuk mengambil gaji tidak memerlukan materai karena tidak terkait dengan transaksi hukum yang memerlukan bukti otentik. Namun, perlu diingat bahwa surat kuasa tersebut harus tetap memerlukan syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan ataupun instansi yang terkait. Yang kedua, surat kuasa untuk perseorangan tidak memerlukan nomor surat kuasa karena tidak terkait dengan transaksi hukum yang memerlukan bukti otentik. Namun, perlu diingat bahwa surat kuasa tersebut harus tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan ataupun instansi yang terkait. Yang ketiga, surat kuasa untuk instansi ataupun kedinasan memerlukan materai karena terkait dengan transaksi hukum yang memerlukan bukti otentik. Surat kuasa tersebut harus ditulis di atas surat yang sudah dibubuhi materai dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan ataupun instansi yang terkait. Jenis surat dinas yang terakhir yaitu surat tugas. Surat tugas adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi jabatannya, seperti direktur, manajer, ataupun pejabat lainnya, yang ditujukan kepada pihak bawahan, seperti karyawan, staf, ataupun tim, agar para bawahannya dapat melaksanakan tugas tertentu. Surat tugas ini bersifat singkat tapi jelas, sehingga penerima tugas dapat memahami dengan baik apa yang diharapkan dari mereka. Pada umumnya, surat tugas diperlukan agar penerima tugas dapat memperoleh pengesahan formal untuk tugas yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, penerima tugas dapat memiliki kejelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan, serta dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka. Dalam penyusunan surat tugas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, perlu mencantumkan kepala surat dari instansi yang bersangkutan. Kepala surat harus mencantumkan nama instansi, alamat, dan logo instansi. Hal ini penting untuk menunjukkan identitas instansi yang mengeluarkan surat tugas. Yang kedua, nomor surat tugas harus unik dan tidak dapat diulang. Hal ini penting untuk membedakan surat tugas yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, nama jabatan dan orang yang memberi tugas harus jelas dan spesifik, karena ini penting untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang keempat, nama dan penjabat orang yang memberikan tugas harus jelas dan spesifik. Hal ini penting untuk menunjukkan siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan tugas tersebut. Yang kelima, maksud dan tujuan surat tugas harus jelas dan spesifik. Hal ini penting untuk menunjukkan apa yang diharapkan dari penerima tugas. Yang keenam, tempat dan tanggal surat tugas dikeluarkan harus jelas dan spesifik. Hal ini penting untuk menunjukkan kapan dan di mana surat tugas itu dikeluarkan. Yang ketujuh, surat tugas harus ditandatangani oleh pejabat yang memiliki wewenang dan disertai dengan stempel dari instansi yang bersangkutan. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa surat tugas tersebut sah dan resmi. Yang kedelapan, surat tugas resmi seperti dokumen pendukung atau instruksi tambahan harus disertakan jika diperlukan. Hal ini penting untuk memberikan informasi tambahan yang diperlukan oleh penerima tugas. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, surat tugas dapat dibuat dengan baik dan efektif, sehingga penerima tugas dapat memahami dengan baik apa yang diharapkan dari mereka dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada sistematika dan struktur surat dinas yang benar. Di dalam struktur surat dinas terdapat kepala surat atau kop surat. Di dalam kop surat ini berisikan logo instansi, nama dan alamat instansi. Yang kedua, pembukaan surat.
Isinya itu ada nomor surat, tanggal penerbitan surat di kanan atas, dan lampiran, perihal, dan nama serta alamat penerima. Yang ketiga ada isi surat yang berisikan itu salam pembuka, kalimat pembuka, lalu isi surat tersebut, serta waktu dan tempat pelaksanaan yang biasanya itu ada di surat perintah, lalu kalimat penutup dan salam penutup. Yang keempat ada nama dan tanda tangan pimpinan instansi. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat menulis surat dinas yang baik. Surat dinas adalah surat yang digunakan dalam komunikasi resmi antara instansi ataupun lembaga pendidikan. Sistematika dan struktur surat dinas sangat penting untuk memastikan bahwa surat dinas tersebut efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan. Surat dinas yang baik dan benar juga dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme dalam berkomunikasi. Syarat menulis surat dinas resmi. Surat dinas adalah surat yang digunakan dalam komunikasi resmi antara instansi ataupun organisasi. Sistematika dan struktur dari surat dinas sangat penting untuk memastikan bahwa surat tersebut efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan. Dalam penyusunan surat yang baik dan benar, terdapat beberapa karakteristik ataupun syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak mengandung makna ganda. Surat dinas harus memiliki arti yang jelas dan tidak membingungkan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan konteks. Yang kedua, penerima dan pengirim memiliki maksud yang sama. Surat dinas harus dapat dipahami dengan baik oleh penerima ataupun pengirim. Oleh karena itu, penulis harus memahami dengan jelas tujuan dan maksud surat dinas itu dibuat. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Surat dinas harus ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menghindari bahasa yang terlalu kompleks ataupun teknis yang tidak diperlukan. Yang keempat, tepat menggunakan kata dalam pemakaiannya. Surat dinas harus menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan konteks. Penulis harus memilih kata-kata yang dapat mengungkapkan maksud dan tujuan surat dinas itu dengan jelas. Tulisannya tersusun dengan rapih dan berurutan. Surat dinas harus memiliki struktur yang jelas dan logis. Penulis harus menyusun kalimat-kalimat yang baik dan menggunakan tanda baca yang tepat untuk memudahkannya pembaca memahami isi surat. Yang keenam, penggunaan sapaan yang tepat. Penggunaan sapaan ibu ataupun bapak, saudara, dan ananda hendaknya tepat pula sesuai dengan kedudukan orang yang dikirimi surat tersebut. Apakah penerima surat lebih tinggi pangkatnya atau kedudukannya atau sederajat dengan pengirim surat? Selanjutnya pada bagian terakhir ada pengurusan dan pengendalian surat dinas. Pertama kita akan membahas pengurusan surat dinas. Jadi surat menyurat ini tuh merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menyampaikan informasi, instruksi, ataupun keputusan. Nah, pengelolaan surat yang resmi ini tidak hanya memastikan kelancaran arus, tetapi juga mendukung akuntabilitas dan transparansi organisasi. Tapi di dalam prakteknya itu masih banyak organisasi yang menghadapi tantangan dalam mengelola surat. Contohnya seperti keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ataupun kehilangan dokumen. Jadi pengelolaan dan pengendalian surat ini tuh perlu untuk mendapatkan perhatian serius. Nah, pengelolaan surat dinas sendiri itu merupakan bagian penting di dalam administrasi perkantoran yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi di dalam organisasi. Di dalam pengelolaan surat ini tuh mencangkup proses mulai dari penerimaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan hingga pengendalian surat. Agar surat yang dikelola ini tuh bisa lebih baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, yang pertama kita akan membahas penerimaan surat. Jadi surat yang masuk ini tuh akan dicatat dan diverifikasi sebelum didistribusikan
kepada pihak-pihak yang terkait. Tahapan-tahapan penerimaannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pengecekan keabsahan surat. Pengecekannya bisa dilihat dari cap, tanda tangan, dan nomor surat. Yang kedua ada pencatatan dalam buku agenda atau sistem elektronik. Dan yang terakhir pendistribusian kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti isi surat. Tahapan selanjutnya ada pendistribusian. Jadi setelah diverifikasi, surat-surat ini tuh akan didistribusikan sesuai dengan prosedur organisasi. Nah, pada organisasi modern, surat itu sering kali didistribusikan secara bentuk digital menggunakan sistem manajemen dokumen elektronik. Jadi hal itu memiliki keunggulan dalam mengurangi resiko surat hilang ataupun salah tujuan, dan mempercepat proses pengiriman, penerimaan surat, dan mempermudah pencarian surat yang telah didistribusikan. Tahapan selanjutnya penyimpanan dan pengarsipan. Jadi arsip surat itu perlu dikelola secara sistematis agar mudah diakses bila diperlukan di kemudian harinya. Nah, penyimpanan ini tuh dapat dilakukan dalam bentuk arsip fisik maupun arsip digital. Nah, arsip fisik dapat menggunakan klasifikasi berdasarkan nomor, tanggal, ataupun jenis-jenis suratnya. Nah, sedangkan arsip digital bisa menggunakan sistem berbasis cloud atau server internal untuk menyimpan dokumen secara elektronik. Nah, dengan adanya sistem pengarsipan yang baik, jadi surat itu bisa mudah ditemukan saat diperlukan di kemudian hari. Selanjutnya kita akan masuk ke pengendalian surat dinas. Jadi pengendalian surat dinas ini bertujuan untuk memastikan surat itu dikelola dengan standar administrasi. Jadi menurut penelitian yang dilakukan, ada beberapa aspek penting dalam pengendalian surat dinas yang meliputi pertama ada keamanan dokumen, kedua ada pengarsipan yang efektif, ketiga ada pemantauan dan evaluasi proses surat. Yang pertama keamanan dokumen. Jadi hal ini tuh menjamin bahwa dokumen tidak bocor atau hilang dalam proses administrasi. Untuk mengamankan dokumen, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah penggunaan sistem otorisasi untuk mengakses surat yang penting. Lalu penyimpanan surat di dalam lemari arsip yang terkunci ataupun sistem digital dengan enskripsi. Dan bisa juga pembuatan cadangan atau backup dokumen untuk menghindari kehilangan data. Nah, selanjutnya ada sistem pengarsipan yang efektif. Dengan menggunakan sistem arsip yang rapih, baik manual maupun digital, hal ini tuh bisa memastikan surat mudah ditemukan dengan cepat. Terdapat beberapa metode umum yang digunakan. Antara lain itu pengarsipan berdasarkan subjek. Jadi contohnya mengelompokkan berdasarkan topik ataupun jenis-jenis surat. Nah, yang kedua pengarsipan berdasarkan kronologi, yaitu menyusun surat berdasarkan tanggal penerimaan ataupun tanggal pengiriman. Dan yang ketiga pengarsipan berbasis digital. Pengarsipan ini tuh bisa menggunakan sistem database atau server untuk menyimpan dan mengelola surat secara digital ataupun online. Yang terakhir pemantauan dan evaluasi proses surat. Contohnya menetapkan prosedur audit untuk memastikan surat sampai ke tujuan dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan organisasi. Nah, jadi untuk melakukan ini tuh kita dapat menerapkan yang pertama audit administrasi
secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan surat. Yang kedua, menggunakan sistem pelacakan dokumen untuk memastikan surat itu telah diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, ada pelatihan kepada pegawai mengenai prosedur standar dan mengelola surat dinas yang baik. Jadi organisasi yang menerapkan sistem evaluasi berkala ini akan memiliki efisiensi kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi yang tidak memiliki sistem pengendalian yang baik. Nah, akhirnya kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Jadi surat menyurat ini tuh merupakan sarana komunikasi tertulis yang penting dalam kegiatan administrasi karena berfungsi sebagai alat komunikasi resmi, dokumentasi, dan bukti hukum. Nah, penulisan dan pengelolaan surat harus dilakukan secara tepat, rapih, dan sesuai kaidah yang berlaku agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien, sehingga pemahaman terhadap masing-masing jenis sangat diperlukan. Nah, pengelolaan surat yang baik juga akan mendukung kelancaran komunikasi dan ketertiban administrasi. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.